Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Morowali? Kapabilitas warga Morowali tercinta, jumpa kembali bersama saya Gaf di Halo Morowali, dan kali ini saya sedang berada di Taman Desa Kolono, di mana sepengetahuan saya dari saya sering jalan-jalan ke desa-desa, desa yang punya taman satu-satunya yang saya tahu adalah Desa Kolono. Dan Taman Desa Kolono ini dibangun ada pada masa kepemimpinan Pak Warham sebagai Kepala Desa Kolono. Dan di sini sudah ada beliau menyambut saya dengan sangat manis. Pak Kades, ini dibangun di zamannya Bapak ya, jadi Ya. Kepala Desa? Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Menggunakan dana apa Pak Kades? Menggunakan dana desa Ya. yang proses alokasi anggarannya ini kita sudah 2 tahap, sudah 2 kali. Ya, ya. Karena memang alokasi anggaran itu ya kita peruntukkan dengan program-program yang lain, sehingga minimal ini ada hal yang bisa kita buatlah dulu untuk satu ikon ibu kota kecamatan. Ya, inilah Taman Desa yang 2023 kita sudah mulai bangun dengan anggaran pada waktu itu anggaran perubahan di akhir-akhir tahun anggaran, dan di awal masa kepemimpinan saya sejak saya dilantik pada tanggal 30 Oktober, kemudian saya masuk mulai bekerja efektif tanggal 1 November 2023. Inilah dulu yang saya lakukan. Ini memang menjadi ini salah satu program atau memang apa ini? Bicara program sebetulnya tidak, tapi ini hanya muncul dari pemikiran saya secara pribadi. Karena saya berpikir bahwa Kolono ini kita tidak bisa berpikir untuk membangun, hanya berpikir membangun desa, tapi kita berpikir membangun kota. Karena Kolono ini sebagai ibu kota kecamatan. Oh iya, Kolono ibu kota kecamatan Bungku Timur. Jadi konsepnya perwajahan ibu kotanya harus nampak. Artinya punya paling tidak ada perbedaan dengan desa-desa kita yang lain. Ya, jangan sampai juga nanti ketika teman-teman datang berkunjung di ibu kota kecamatan, oh ini sepertinya ibu kota kecamatan lebih daripada desa-desa kita yang lain yang berada di ibu kota kecamatan di Bungku Timur ini. Tapi memang masyarakat mau ini juga ya? Alhamdulillah, begitu ini mulai nampak, masyarakat mulai punya semacam kebanggaan tersendiri dengan nampaknya ini. Meskipun ini sebetulnya belum selesai secara keseluruhan, karena ya kita masih belum di sini. Nanti ada tempat lapak-lapak penjualan UMKM-nya. Ini kita sudah persiapkan. Insya tahun depan kita coba alokasikan lagi dananya, anggarannya. Ini kemudian belum ada lampu-lampunya, lightingnya. Iya. Saya punya konsep di sini nanti ada videotron. Luar biasa ya? Iya, ada videotron. Oh, jadi di sini bisa jadi pusat ngumpulnya orang. Pusat-pusat santai. Ibu-ibu UMKM bisa jualan. Luar biasa. Masyarakat bisa menikmati nanti di sini, datang ngopi-ngopi. Siapa tahu Om Gafur bisa menumpang lewat. Luar biasa. Jadi sepertilah konsep kita ke depan terkait dengan Taman Desa ini. Betul. Jadi akan hidup nantinya. Akan hidup. Ini kolamnya belum, ini kan nanti ada air mancur. Ada air mancur, yang bisa bersirkulasi, sehingga membuat suasana di sini lebih sejuk. Baik Pak Kades, selain daripada Taman Desa ini, apa-apa lagi yang sudah Pak Kades lakukan di hampir 1 tahun Pak Warham menjadi Kepala Desa Kolono? Oh ya, jadi sejak saya dilantik, dengan mengusung konsep visi terwujudnya Desa Kolono yang sehati. Sehati itu Pak ada 2 makna. Dalam bahasa Bungku, sehati itu artinya mesan sapa. Iya, mesan sapa. Kemudian dalam konsep program pembangunan kita, itu yang menjadi sasaran-sasaran program pembangunan kita, sehati itu ada 3 suku kata. Sehati. Sehat, hijau, dan cantik. Sehat, hijau, dan cantik. Ya, itu sehati. Itu sehati. Itulah visi kita yang coba saya angkat di proses kepemimpinan saya sebagai Kepala Desa Kolono, terwujudnya Desa Kolono yang sehati. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut soal sehati itu, Pak Kades, kita rehat sejenak.
Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih bersama dengan Kepala Desa Kolono, Bapak Warham. Tadi Pak Kades sudah bilang soal Kolono Sehati. Terdiri dari 3 suku kata. Sehati. Sehat, hijau, dan cantik. Siap. Saya ingin kita bahas itu, Pak Ya. Kades. Baik. Itu visi misi Pak Kades ya? Ya. Sehati ya? Sehati. Se itu apa? Sehat. Sehat itu sehat bagaimana maksudnya? Ya. Jadi untuk mengimplementasikan sehati itu, sehat, hijau, dan cantik, kemudian kita buat dalam beberapa program-program sasaran. Sehat. Sehat itu salah satu program prioritas yang coba saya lakukan di Kolono ini itu adalah bagaimana membangun masyarakat sehat, yang sehat, lingkungan yang sehat. Tentu ya, bagaimana masyarakat bisa sehat, tentu kita harus sehatkan dulu lingkungannya. Yang mana lingkungan yang sehat? Maka saya punya program 1 rumah 1 spal. 1 rumah 1 spal. 1 rumah 1 spal. Dan alhamdulillah dalam proses kepemimpinan saya kurang lebih 1 tahun ini, menjelang 1 tahun kepemimpinan saya, nanti di bulan November, itu saya sudah bangun spal 64 titik rumah spal. Ya. Dan alhamdulillah masyarakat sangat-sangat luar biasa menerima apa yang menjadi program-program kita itu. Karena yang selama ini belakang rumahnya penuh dengan genangan air limbah, dengan dibangunnya spal, saluran pembuangan air limbah itu, lingkungannya bisa jadi ya tidak ada lagi polusi-polusi terkait dengan hasil pembuangan air limbah itu sendiri. Dan masyarakat rebutan, Pak. Rebutan ya? Rebutan untuk bisa mendapatkan itu. Dan ternyata ini yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh yang sebelum-sebelumnya. Kepemimpinan sebelumnya. Masyarakat rebutan hari ini tentang spal itu. Itu sehat. Ya, untuk menciptakan masyarakat yang sehat, lingkungannya dulu yang lingkungannya yang dulu dikasih bagus. Ya, betul. Kemudian ya, tentunya itu kalau kita bicara fisiknya. Nah, bicara tentang pemberdayaannya, tentu sasaran-sasaran kita ini adalah balita. Balita ya? Ya, balita dan orang tua. Makanya saya di program salah satu prioritas kita itu bagaimana menyehatkan balita dan orang tua, sehingga itu juga kemudian untuk mencegah terjadinya stunting. Ya, stunting. Ya, itu sasaran-sasaran kita. Alhamdulillah sedari tiap bulan ke bulan proses pelaksanaan posyandu balita dan lansia itu setiap bulan mengalami grafik peningkatan. Yang hadir untuk mengikuti itu. Karena memang betul-betul kita memberikan layanan terbaik. Ya. Pelayanan prima, sehingga ada animo masyarakat dalam hal ini orang-orang tua yang datang membawa anaknya untuk ikut posyandu itu. Begitupun orang tua, kita memberikan makanan tambahan yang betul-betul bisa dinikmati, tidak hanya sekedar yang selama ini kayak hanya pemberian susu, diberikan susunya kemudian belum tentu dia bawa pulang dia minum telur tapi tidak, kita menyediakan meja makan di tempat posyandu itu, sehingga ada menyediakan meja makan di tempat posyandu, sehingga ibaratnya mereka datang untuk makan rame-rame seperti rekreasi apa adanya. Begitulah konsep yang kita bangun. Itu sehatnya. Nah, sekarang hijaunya. Ya. Ya. Berbicara tentang hijaunya, tentu ya di anggaran kita 2024 ini dalam APD BPD City kita sudah anggarkan tentang penanaman penghijauan di sepanjang ruas jalan Desa Kolono. Oh, jadi hijau ini penghijauan. Iya, penghijauan. Penanaman pohon ya? Iya, penanaman pohon. Sehingga itu juga kan memberikan kesejukan di lingkungan masyarakat. Tentu itu juga selain itu ya tentunya memperindah. Nah, sehingga hijau dan cantik ini dua kata yang terkolaborasi secara bersamaan. Yang dilaksanakan secara bersama. Artinya kalau sudah hijau, pemandangan kita di pasti cantik. Pesan moralnya apa? Nah, tentu pesan moralnya bagaimana kemudian masyarakat tidak merasa bahwa ini Desa Kolono ini tandus kelihatannya, gersang kelihatannya. Ya, itulah tadi konsep kita untuk bagaimana merubah
wajah ibu kota kecamatan berbeda dengan desa-desa yang lain. Jadi fisiknya kalau yang hijau itu lebih ke penanaman pohon. Iya. Kalau yang non fisiknya? Tentu ya ini kita bicara konsep lain lagi tentunya. Hijau itu adalah simbol daripada ya secara spiritual. Ya. Itu adalah religi, nah, simbol religi. Simbol religi. Sehingga memang di sisi lain peningkatan sumber daya manusia juga itu menjadi fokus saya ke depan, terutama peningkatan sumber daya manusia dalam sisi religius. Berarti hijau ini bisa diinterpretasikan membangun mental spiritual masyarakat, termasuk sumber daya manusianya di situ, kemudian membangkitkan religiusitasme dalam masyarakat. Karena kita harus akui bahwa Morowali ini daerah beriman. Ya kan? Seperti itu. Jadi membangun mental, menumbuhkan sumber daya manusia dan mempertahankan nuansa keagamaan itu tadi. Hijau itu lebih hijau itu. Ya. Nah, kalau cantik? Cantik itu ya tentunya secara fisik kelihatan dia indah. Seperti ini indah. Ini salah satunya taman-taman salah satunya taman ini. Ini masuk di cantik. Cantik. Luar biasa. Dan ini kan kemudian juga menambah dari ketiga suku kata sehat itu dan cantik itu alhamdulillah bisa menambah perubahan merubah status desa kita yang kemarin dari desa maju. Alhamdulillah di 2000 hasil IDM kita 2024 ini Kolono sekarang sudah menjadi desa mandiri. Oh, desa mandiri sekarang. Ya, sudah. Naik kelas ya? Naik kelas. Kelas tertinggi di taraf tingkatan IDM desa itu sendiri. Seperti itu Pak Kades. Pak Kades, rencana jangka panjang? Jangka pendek? Ya. Rencana jangka pendek tentu fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik dari fisik. Sehatnya itu tadi saya akan sentuh masalah drainase, karena kita Kolono ini setelah pengaspalan ruas jalan sepanjang lingkungan desa Kolono, itu genangan air di lingkungan di halaman masyarakat luar biasa, dan itu sudah menjadi kepekaan saya juga. Merasa bahwa ini sudah cukup untuk kita berikan perhatian drainase di sepanjang ruas Kolono. Iya. Kemudian yang lain juga. Jadi fokus kita itu adalah bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Kolono dalam hal ini sisi ekonominya, tentu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip. Saya punya prinsip dalam mengambil kebijakan yang memimpin Kolono ini. Ada 4 prinsip yang saya gunakan dalam hal ini. Yang pertama tentu prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang selama ini yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat sejak awal-awal kepemimpinan kita itu bahwa adanya ketidakmerataan dalam proses pemberian bantuan misalnya. Distribusi bantuan yang tidak merata. Bantuan yang tidak merata. Maka itu satu prinsip yang perlu kita tegakkan. Keadilan dan kesetaraan. Yang kedua tentu prinsip kepentingan umum. Tentu kepentingan umum harus lebih kita utamakan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Kelompok apalagi pribadi. Nah, maka yang menjadi target kita, apa dulu yang menjadi kepentingan umum yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, itu dulu yang kita utamakan. Yang ketiga tentu berdasarkan akurasi data yang baik. Itu bagaimana kita mau bisa mengembangkan taraf hidup masyarakat, misalnya dari sisi ekonominya, kemudian kalau data-data kita itu tidak akurat. Nah, pada akhirnya dalam pemberian bantuan salah sasaran, tepat sasaran. Itu sering terjadi. Iya, itu yang sering terjadi. Maka di awal-awal kepemimpinan saya langsung seluruh aparatur pemerintahan desa saya, mulai dari ketua RT sampai kepala dusun yang mengkoordinir untuk bagaimana proses pendataan terhadap masyarakat itu, dari semua sisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, ya itu kita lakukan. Berapa masyarakat yang nelayan, masyarakat petani, dan lain sebagainya. Kemudian kita lebih identifikasi apa-apa yang mereka butuhkan. Dan sasaran kita sesuai kebutuhan. Peternak juga begitu, berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa. Yang keempat, prinsip kebijakan yang
saya lakukan dalam mengambil kebijakan pembangunan itu adalah tentu tidak boleh kita keluar dari regulasi, tetap memperhatikan regulasi yang ada. Jadi itu artinya jangan sampai juga kemudian apakah bisa kita kasih bantuan seperti ini, tetapi kemudian tumpang tindih misalnya dengan aturan-aturan di atasnya. Ya, maksudnya yang sudah diintervensi oleh dinas sosial misalnya, bisa enggak kita lakukan? Ya, tentu itu semua kita coba kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah di atas. Jadi 4 prinsip kebijakan itu. Baik. Sebelum kita lanjut Pak Kades, kita rehat lagi. Kita rehat lagi. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali di Taman Desa Kolono bersama dengan Kepala Desa Kolono Bapak Warham. Pak Warham, ini kita memasuki momentum politik, di mana akan terjadi pemilihan kepala daerah bupati pada November 2027 tepatnya. Kalau menurut Pak Kades, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Morowali hari ke depan di 2024-2029? Ya, ini sudah ngiri-ngiri sadap ini kalau sudah begini. Ya. Jadi kalau bagi saya pemimpin yang kita inginkan itu adalah bagaimana pemimpin yang mampu mengkolaborasikan antara keinginan masyarakat yang ada di desa dengan program-program yang ingin dikembangkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Maka tentunya ya bagi masyarakat yang diinginkan itu adalah pemimpin yang betul-betul mengerti, kemudian memberikan solusi terhadap apa yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat itu sendiri. Itu intinya harus kita melihat pemimpin yang betul-betul mampu merespon, kemudian peka terhadap kebutuhan dan merespon, mengeksekusi, memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Oke, menurut Pak Kades, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan dan harus diselesaikan, harus dicarikan solusi oleh pemerintah Kabupaten Morowali di bawah kepemimpinan Bupati hasil Pilkada 2024? Ya, tentunya itu tadi. Kalau saya sih berpikir tetap mengedepankan 4 prinsip itu tadi. Artinya pemimpin yang kemudian bisa melihat secara merata masyarakat, adil dan merata, kemudian yang menyentuh kepentingan umum secara keseluruhan, dan tentunya ya berdasarkan data-data yang akurat itu tadi, tidak kemudian hanya sekedar memberikan, oh ini karena tim saya, ini karena keluarga saya, padahal yang terbantukan ini sebetulnya orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi. Dan itu ya saya kira banyak hal terjadi seperti itu, banyak. Artinya kasus-kasus terjadi banyak seperti itu, sehingga banyak keluhan-keluhan. Ya. Seperti itu Pak Kades. Jadi pemimpin ke depan ini kalau maunya Pak Kades ya yang harus pandai membaca kebutuhan-kebutuhan di desa seperti itu. Iya, seperti itulah. Supaya sinkron ya. Iya. Antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Saya begini sedikit. Khusus di Desa Kolono, saya ingin memberikan gambaran. Kita di Desa Kolono ini yang menjadi keluhan masyarakat secara umum itu adalah pinggir pantai Desa Kolono, yang setiap tahun terjadi abrasi melalui ombak. Kan kalau sudah musim ombak, terjadi proses abrasi pantai, yang pada akhirnya bibir pantai dengan perumahan masyarakat itu sudah semakin dekat. Yang setiap tahun kurang lebih 10 tahun Morowali ini berjalan, itu yang sudah dipikirkan oleh kita masyarakat menjadi usulan tidak pernah tersentuh sampai sekarang. Tapi alhamdulillah dengan masa kepemimpinan begitu masuk kemarin ada terjadi transisi kepemimpinan, masuknya Pak PJ Rahmansa dalam hal ini. Mohon maaf saya tidak berarti
memberikan apa namanya, bahwa beliau itu misalnya itu yang menjadi apa namanya, dukungan politik. Iya, dukungan politik saya tidak. Tapi ini kita melihat secara objektif kan. Ya. Sesuai fakta yang ada. Sesuai fakta yang ada. Ya. Pada waktu itu kami secara bersama-sama, boleh saya sebut dengan dua teman tokoh, saya anggap tokoh juga di Desa Kolono ini. Dalam hal ini Pak Aslam Hussein dengan Pak Arifin Ukasa mencoba untuk melakukan usulan itu. Kemudian kami coba ajukan ke Pak Kuswandi pada waktu itu sebagai Ketua DPRD, dan kemudian kita pres melalui Pak Rahman, Pak PJ pada waktu itu. Alhamdulillah begitu dipresur tanpa melalui mekanisme yang panjang, anggaran apa namanya ini, penyusunan breakwater pantai Desa Kolono itu dikeluarkan oleh beliau sebesar 4M. Jadi, dan alhamdulillah sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. Oh, sudah dibangun, ya, sudah terbangun. Nah, dan yang alhamdulillah musim ombak tahun ini 2024 aman. 2 rumah warga yang kemarin yang belum, kan ini kan kita bangun dari Muara. Arahnya ke sana ke Muara. 2 rumah warga yang ada di seputaran ujung Kolono itu sudah kena abrasi, bahkan rumahnya sudah diambil kasihan ombak. 2 rumah itu. Langsung saya minta koordinasi ke pihak PPK. Ini dulu tolong ditangani, berikan saya volume untuk menangani 2 warga saya ini. Alhamdulillah kita arahkan langsung beliau, kita koordinasi juga di pimpinan, sudah langsung mengarahkan. Beliau menginstruksikan, bahkan pihak Polres Morowali pada waktu itu turun langsung untuk memberikan instruksi untuk pengerjaan ini. Jadi statusnya aman. Sekejap, ya, aman, statusnya aman. Itu yang betul-betul kita, yang seperti itulah kira-kira kan, yang memberikan konsep-konsep pembangunan yang betul-betul ingin langsung dirasakan oleh masyarakat, dan itu memang solusi. Betul. Baik Pak Kades, pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Kades. Warham ini adalah seorang guru ya? Iya, betul. Seorang guru yang aktif ya? ASN. Kenapa kemudian meninggalkan dunia ASN itu, lalu kemudian beralih menjadi kepala desa? Ya. Jadi itu sesungguhnya berangkat dari keinginan masyarakat. Dorongan masyarakat. Saya ini Pak, kepala sekolah. Iya. Di salah satu madrasah negeri di Kabupaten Morowali Utara. Saya sudah 3 sekolah, saya kepala sekolah ini. Di Batu Rube, kemudian saya ke Bungku Tengah kurang lebih 3 tahun, sampai di Kolono Dale itu kurang lebih 7 tahun menjalani masa tugas ini. Begitu terjadi ini, ya riuh-riuh pemilihan kepala desa, saya sama sekali tidak pernah terbayang akan menuju ke situ. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, muncullah beberapa teman-teman, bahkan orang-orang tua yang memberikan dorongan. Pak Warham, tolong kita calon kepala desa. Itu hal yang tidak mungkin lah, saya bilang. Ini birokrasi kita berbeda. Saya di Kementerian Agama. Nah, kepala desa ini kan, ya garis koordinatornya adalah pemerintah daerah. Garis birokrasi yang jauh berbeda. Seiring jalan-jalan, pressure keinginan itu makin besar. Saya bilang begini, tolong kasih saya waktu untuk mengkoordinasikan hal ini. Apakah kemudian Kementerian Agama itu punya regulasi membolehkan pegawainya untuk mengikuti kontestasi politik, misalnya di tingkat kepala desa sampai tingkat-tingkat. Ternyata membolehkan.
Mereka memberikan saya aturan itu, regulasi itu, saya pelajari, kemudian saya mengajukan izin ke pimpinan dan alhamdulillah direspon. Jadi berarti murni karena adanya dorongan masyarakat. Murni adanya dorongan masyarakat. Baik Pak Warham, itu pertanyaan terakhir saya. Netizen yang budiman, demikianlah perbincangan ringkas kita dengan Pak Warham, Kepala Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, yang belum cukup 1 tahun menjabat tapi sudah punya karya nyata untuk masyarakat. Dan Pak Warham seperti biasa di Halo Morowali, di setiap akhir perbincangan itu narasumber diberikan mic sepenuhnya untuk menyampaikan closing statement yang bisa juga sebagai kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan. Oleh karena itu saya menyerahkan mic sepenuhnya kepada Pak Warham untuk Pak Warham menyampaikan apa saja yang Pak Warham ingin sampaikan kepada netizen kita di luar sana. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada Halo Morowali, khususnya Om Gafur yang telah memberikan ruang kepada saya untuk acara pada sore hari ini. Tentu di akhir acara ini saya ingin memberikan closing statement terkait dengan apa yang sudah menjadi diskusi kita pada sore hari ini. Pertama, kepada seluruh masyarakat, khususnya Desa Kolono, tentunya mari bersama-sama kita membangun Kolono ini dengan konsep Kolono sehat, sehat, hijau, dan cantik. Kami sebagai kepala desa tentunya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan seluruh masyarakat dalam mengembangkan, dalam membangun Desa Kolono yang kita cintai ini. Kemudian kami titip pesan kepada calon pemimpin Kabupaten Morowali ke depan, tentu ya, mari kita berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, karena bagaimanapun kita sebagai pemimpin tentu mengemban amanah yang begitu besar, bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat kita, mensejahterakan masyarakat kita. Tentu saya bisa sedikit memberikan pesan ke kita semua, bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kita secara bersama-sama membangun negeri ini. 4 prinsip yang harus betul-betul mari kita terapkan dalam proses pengembangan, dalam proses kita membawa daerah ini. Pertama, mari kita melihat prinsip keadilan dan kesetaraan. Melihat seluruh masyarakat yang kita pimpin ini adalah tidak ada sekat-sekat di antara kita. Tidak ada kelompok A, tidak ada kelompok B. Apalagi konsep sehati itulah yang kemudian ya mesan safa itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk membangun desa ini. Kemudian yang kedua, mari kita melihat kepentingan umum yang jadi kita prioritaskan daripada kepentingan golongan kita, apalagi kepentingan kita. Dan yang ketiga, data-data yang akurat itu penting untuk kita selalu melakukan validasi sehingga kita dalam memberikan bantuan dan lain sebagainya itu tidak tepat sasaran. Dan yang keempat, tentunya mari kita selalu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari pusat, daerah, sampai ke pemerintah desa. Saya kira itu poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, netizen yang budiman, itulah closing statement yang cukup menarik dari Pak Warham, Kepala Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, yang sekaligus menandakan bahwa perjumpaan kita kali ini sudah usai. Mudah-mudahan apa yang kami bahas ada manfaat positifnya buat kita semua, dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah mengambil kesimpulan. Pak Warham, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Sukses. Amin. Dan netizen yang budiman, dari Taman Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, saya Gap mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan atensi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.